Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal-soal pretest PPG, kali ini bagian 6 tahun 2022. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 101. Pembelajaran kontekstual dalam IPA pada siswa kelas 1 SD, khususnya pemodelan harus mengakomodasi karakteristik perkembangan peserta didik. Pemodelan yang sesuai untuk kegiatan mengidentifikasi bagian-bagian anggota tubuh adalah: A. Mengamati gambar tubuh manusia. B. Memperagakan tubuh diri sendiri. C. Memasangkan kartu kata dengan anggota tubuh. Dan D. Tanya jawab nama bagian-bagian anggota tubuh. Jawabannya adalah B. Memperagakan tubuh diri sendiri. Soal berikutnya. Dalam mengimplementasikan bela negara sesuai ketentuan hukum di Indonesia, maka perlu menganut paham negara integralistik yang diinginkan, di mana negara yang menjamin keselamatan hidup bangsa. Untuk mencapai suasana itu, maka harus dihindari sikap A. Saling menghargai dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. B. Dominasi mayoritas dan tirani minoritas. C. Kebersamaan dan kekeluargaan di dalam kehidupan. Dan D. Harmonisasi dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan. Dan jawabannya adalah B. Dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Soal berikutnya. Budi seorang anak berusia 7 tahun dan sedang belajar bahasa Indonesia. Ketika guru mengajarkan membaca permulaan, Budi mengikuti dan berusaha menguasai huruf-huruf yang dibacanya. Kegiatan yang dilakukan oleh Budi adalah: A. Mendengar. B. Melihat. C. Imitasi. Dan D. Menghafal. Jawabannya adalah C. Imitasi. Soal berikutnya. Kegiatan produksi sebagai salah satu elemen kegiatan ekonomi akan terus berjalan. Seiring dengan perkembangan budaya dan teknologi, barang dan jasa yang dihasilkan tampak semakin beragam. Perhatikan kalimat berikut. 1. Lens atau sumber daya alam. 2. Modal atau kapital. 3. Tenaga kerja atau labor. Dan 4. Diversification produk. Dan 5. Kewirausahaan. Faktor-faktor produksi ditunjukkan pada nomor A. 2345, B. 1245, C. 1235, dan D. 1234. Jawabannya adalah C. 1. Lens atau sumber daya alam. 2. Modal atau kapital. 3. Tenaga kerja atau labor. Dan 5. Kewirausahaan. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Membuat jalur hijau sepanjang jalan. 2. Membuang sampah ke sungai yang mengalir. 3. Membuat trasering di lahan yang miring. 4. Mendirikan pabrik di pemukiman penduduk. Dan 5. Memberi pupuk agar tanah tetap subur. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat beberapa perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan sesuai dengan nomor A. 1 dan 3, B. 1 dan 5, C. 1 dan 2, dan D. 2 dan 4. Jawabannya adalah C. 1 dan 2. Membuat jalur hijau sepanjang jalan dan membuang sampah ke sungai yang mengalir. Soal berikutnya. Salah satu karakteristik social studies adalah bersifat dinamis. Artinya, A. Selalu berusaha sesuai dengan tingkat kajian pemanfaatannya. B. Selalu berubah sesuai dengan kondisi ipteks. Dan C. Selalu berubah sesuai dengan kondisi nilai interaksi. Dan D. Selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Dan jawabannya adalah D. Selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Soal berikutnya.
Karakteristik IPS terletak pada pengembangan materinya yang menggunakan pendekatan lingkungan, keluarga atau kampung. Selanjutnya melebar dan meluas, yaitu sekolah, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dan seterusnya. Sintesis karakteristik IPS SD menggunakan pendekatan A. Expanding Environmental Approach, B. Expanding Community Approach, C. Expanding Managerial Approach, dan D. Expanding Thematical Approach. Dan jawabannya adalah A. Expanding Environmental Approach. Soal berikutnya. Karakteristik IPS, pengembangan materinya menggunakan berbagai bentuk pendekatan yang bersifat expanding. Salah satu bentuk pendekatan kemasyarakatan yang melebar dan meluas adalah A. Expanding Environmental Approach, B. Expanding Community Approach, C. Expanding Managerial Approach, dan D. Expanding Thematical Approach. Dan jawabannya adalah B. Expanding Community Approach. Soal berikutnya. Karakteristik IPS menggunakan pendekatan tema yang meluas dan mendalam. Tema dimulai dari yang terdekat hingga ke tema yang lebih luas. Sintesis karakteristik IPS SD menggunakan pendekatan A. Expanding Environmental Approach, B. Expanding Community Approach, C. Expanding Managerial Approach, dan D. Expanding Thematical Approach. Jawabannya adalah D. Expanding Thematical Approach. Soal berikutnya. Guru dalam pembelajaran PKN memberikan penekanan pada perubahan nilai-nilai melalui bermain peran dan keteladanan. Pendekatan yang tepat digunakan adalah A. Pendekatan penanaman nilai, B. Pendekatan learning by doing, C. Pendekatan analisis, dan D. Pendekatan moral. Jawabannya adalah A. Pendekatan penanaman nilai. Soal berikutnya. Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang merupakan way of life, mengandung makna sebagai A. Kesadaran hidup, B. Cara pandang, C. Cara hidup dalam bernegara, dan D. Prinsip hidup. Jawabannya adalah C. Cara hidup dalam bernegara. Soal berikutnya. Memberikan motivasi kepada siswa, memberi akses pada latar belakang budaya, memberi akses pada pemerolehan bahasa, memperluas perhatian siswa terhadap bahasa, mengembangkan kemampuan interpretif siswa, dan mendidik siswa secara keseluruhan merupakan salah satu bagian dari A. Makna sastra, B. Tujuan sastra, C. Manfaat sastra, dan D. Sifat sastra. Dan jawabannya adalah C. Manfaat sastra. Soal berikutnya. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan berbahasa merupakan salah satu bagian A. Makna sastra, B. Tujuan sastra, C. Manfaat sastra, dan D. Sifat sastra. Jawabannya adalah B. Tujuan sastra. Soal berikutnya. Sejarah dapat memberikan kesenangan dan rasa estetis karena penulisan sejarah mampu menarik pembaca berkreasi. Ini berarti bahwa kegunaan sejarah sebagai A. Edukatif, B. Inspirasi, C. Rekreatif, dan D. Instruktif. Jawabannya adalah C. Rekreatif. Soal berikutnya. Ketika terjadi suatu konflik dalam negara Indonesia dan masyarakat menyelesaikan dengan melihat aspek-aspek sosial, ekonomi, sejarah, psikologi, dan antropologi, maka penyelesaian tersebut termasuk dilakukan dengan pendekatan A. Interdisipliner, B. Disipliner, C. Monodisiplin, dan D. Separated. Jawabannya adalah A. Interdisipliner. Soal berikutnya. Sifat bahasa salah satunya adalah sistematik karena
A. Unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar. B. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran dan media bahasa adalah bunyi. C. Bahasa dapat berfungsi selama manusia memanfaatkannya. Dan D. Bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Jawabannya adalah D. Bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Soal berikutnya. Strategi-strategi yang dapat digunakan oleh anak dalam memperoleh bahasa sebagai berikut, yaitu A. Peniruan, pengalaman, bermain, penyederhanaan, dan berpikir. B. Peniruan, pengalaman, mengingat, bermain, dan penyederhanaan. C. Pengalaman, mengingat, bermain, penyederhanaan, dan berpikir. Dan D. Peniruan, pengalaman, bermain, penyederhanaan, dan berimajinasi. Jawabannya adalah B. Peniruan, pengalaman, mengingat, bermain, dan penyederhanaan. Soal berikutnya. Cerita atau kasus dapat dijadikan contoh dalam pembelajaran PKN. Media yang efektif dalam menyajikan cerita atau kasus adalah A. Media audio, B. Media visual, C. Media gambar, dan D. Media audio visual. Jawabannya adalah D. Media audio visual. Soal berikutnya. Faktor penghalang terjadinya suatu perubahan adalah A. Masyarakat yang terbuka terhadap hal-hal yang baru. B. Masyarakat yang memiliki inovasi tinggi. C. Adanya kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam kuat. Dan D. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Jawabannya adalah C. Adanya kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam kuat. Soal terakhir. Hasil penilaian dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar dapat dimanfaatkan sebagai A. Bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. B. Penentuan ranking kelas. C. Bahan mengisi rapot siswa. Dan D. Penentuan ranking sekolah. Jawabannya adalah A. Bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Demikian soal-soal pretest yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.